Pandemi COVID-19 yang pada saat ini tengah kita hadapi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada banyaknya pekerja yang di PHK akibat kerugian yang disebabkan oleh COVID-19. Lalu kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PHK itu? Apakah hanya pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Siapa nih? Halo? Oh iya nih. Iya. Aku baru balik nih barusan. Iya, gara-gara virus nih lah. Iya, aduh. Kena pecat pula aku nih. Gajinya cuma dibayar setengah. Kayak jelas nih perusahaan nih. Kamu juga ya? Oh iya, iyalah, iyalah. Ya, besok lah kita bahas lagi ya. Oke, oke, oke. Oke, sip. Yuk, udah. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh dari PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. PHK sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama, PHK demi hukum. PHK demi hukum yaitu PHK yang terjadi dengan sendirinya demi hukum. Misalnya, pekerja meninggal dunia, memasuki usia kerja, dan berakhir masa kontraknya. Jenis PHK yang kedua yaitu PHK oleh pengusaha. Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Akan tapi, sebelum PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan 3 kali secara berturut-turut. Perusahaan juga dapat mengenakan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggarannya. Dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan dapat mengeluarkan SP secara langsung atau langsung memecat. Semua hal itu telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan masing-masing. Karena setiap perusahaan telah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan juga dapat dilakukan karena hal tertentu. Misalnya dikarenakan karena perusahaan mengalami pilot seperti yang terjadi saat ini, yang disebabkan oleh virus COVID-19. Jenis PHK yang ketiga yaitu PHK oleh pekerja. PHK ini bersumber dari keinginan pekerja yang tidak sepakat dengan perilaku pengusaha. Misalnya, memperlakukan peraturan, kekerasan, maupun keinginan pekerja untuk mengundurkan diri. Bagi pekerja yang mengundurkan diri, wajib memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 162 ayat 3. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pekerja wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian, pekerja tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Jenis PHK yang terakhir yaitu PHK oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada PHK ini biasa terjadi atas permintaan yang bersangkutan, yaitu dari pengusaha maupun dari pekerja. PHK ini terjadi karena alasan yang mendesak, karena keadaan pribadi maupun karena perubahan keadaan pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak-hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 1, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yang pertama yaitu uang pesangon. Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penghitungan mengenai uang pesangon ini didasarkan pada lamanya waktu bekerja. Penghitungan uang pesangon ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2. Kedua adalah uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja merupakan hak pekerja yang hanya timbul apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Uang penghargaan masa kerja ini diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal selama 3 tahun. Uang penghargaan masa kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pekerja
karena pekerja tidak lagi mendapatkan upah akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penghitungan mengenai uang penghargaan masa kerja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3. Hak pekerja yang ketiga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja adalah uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 4 yang terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil, kemudian ongkos atau biaya pulang pekerja ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, kemudian biaya pengobatan atau perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan ketiga hak pekerja tersebut apabila terjadi pemutusan hubungan kerja didasarkan pada upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. Ketiga hak tersebut dapat diterima oleh pekerja apabila pemutusan hubungan kerja itu dilakukan oleh perusahaan. Tetapi jika pemutusan hubungan kerja karena keinginan pekerja itu sendiri, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Nah, itu tadi penjelasan terkait PHK. Semoga penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat ya. Dan semoga COVID-19 ini segera berakhir, agar tidak ada lagi pekerja yang di PHK. Sekian, terima kasih.